Coba. Udah syuting lu, udah disiapin nih alat-alatnya semua lah bang. Pokoknya dari yang kayak perekam suara, semua tuh disiapin lah sama timnya itu, sama si Kenny. Udah, nah pada saat penelusuran nih bang, yang serunya bang. Spirit box, sorry. Oke. Ya spirit box gitu kan. Nah, spirit box, dia nanya sama yang ada di situ, dan jawabannya anak kecil bang yang ngomong. Suara anak kecil? Suara anak kecil, gitu kan. Dan dia bicaranya, bapak itu jahat, jangan masuk. Di situ akhirnya ada sosok nenek-nenek, dia bilang, saya bisa menyerupai siapapun yang ada di situ. Dan dia akan menunggu sampai anak itu lahir. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Seram. Selamat malam, Bang Asep. Selamat malam bang. Aduh, Bang Asep, apa kabar nih? Alhamdulillah baik bang. Waduh Bang, terima kasih nih sekali lagi mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman sewaktu lagi jaga ini ya. Jaga di salah satu rumah yang ada di Bogor, dan ini rumah yang memiliki kisah yang benar-benar tragis banget nih Bang ya. Betul. Tragedinya itu adalah satu keluarga yang meninggal ya. Betul bang. Oke, dan terakhir kalinya rumah ini dihuni oleh Bunga. Betul, teman saya ini. Temannya Bang Asep nih. Ya. Dan Bunga ini ketika tinggal di rumah tersebut pernah mengalami beberapa kejadian hingga akhirnya dia ini sempat disetubuhi Betul bang. oleh jin. Ya. Oke. Dan cerita ini mengundang Ghost Ranger ini menjadi penasaran ya. Ya. Ingin membuktikan apakah cerita dari Bang Asep ini benar atau tidaknya. Betul bang. Dan ketika datang, semua itu benar terjadi. Semua itu udah terjawab bang. Fullnya waktu Bang Asep penelusuran sama Green itu fullnya itu ada di Noise ya? Ya, adanya di Noise di channelnya Ghost Ranger bang. Oke, dan tapi sebagian masih ada juga di YouTube-nya. Ada. Yang judulnya apa sih Bang Asep? Judulnya Rumah Sukobus, Inkobus, dan Kambion. Oke. Nah, buat kalian yang pengen ngelihat videonya seperti apa, kalian bisa kunjungin di Noise-nya Green juga, dan bisa di channel Green juga ya, dengan judul yang tadi Bang Asep bilang ya. Iya. Nah, Bang Asep, sebenarnya seserem apa sih rumah ini? Jadi penasaran gua. Ya, jadi dibilang serem ya nggak serem juga bang, karena memang tempatnya itu bersih. Cuman fenomenanya ini bang, yang bikin mungkin saya bercerita, bikin bulu kuduk saya merinding, dan akhirnya semua itu sudah terjawab sama sudah bisa dibilang real bener adanya oleh tim Ghost Ranger ini bang. Oke, untuk pembuktian itu ya? Untuk pembuktian itu. Wah, ini jadi penasaran gue nih. Bang Asep, kalau misalnya nanti video ini rame nih ditonton gitu kan. Dan teman-teman semua itu pengen tahu rumahnya itu seseram apa kalau misalnya gue tinggalin atau gue bermalam di rumah tersebut sendirian. Itu gimana tuh Bang Asep? Boleh bang. Boleh banget. Ini hanya untuk membuktiannya aja bang ya. Jadi pertama saya bercerita di channel abang, terus juga ada tim Ghost Ranger yang sudah penelusuran dan benar-benar real apa adanya, fakta ya, membuktikan memang sejarah rumah tersebut terjawab semua oleh tim Green. Kalau memang abang mau membuktikan lebih lanjutnya lah, membuktikan istilahnya sama atau tidak ceritanya ini, saya tunggu bang. Oke, boleh. Nah, buat kalian semua nih yang setuju kalau misalnya gue bermalam di rumah Bunga ini yang memiliki tragedi yang benar-benar sangat mengerikan ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Minimal banget ya, itu 2000 komentar lah, 2000 komentar sampai 5000 komentar tuh. Dan sampai tembus 10.000 like juga. Nah,
Kalau misalnya kalian setuju, kalau misalnya nggak sampai, gue nggak bakal bermalam di rumah tersebut. Soalnya kenapa? Ya gue juga takut kalau misalnya sendirian. Oke nih, Bang Asep mungkin ditahan dulu untuk ceritanya nih. Nah buat kalian semua nih yang penasaran dengan ceritanya seperti apa dan bagaimana, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Asep, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita. Jadi gini Bang, saya ini ingin bercerita pada saat penelusuran tim Green, tahu kan Green Bang? Oh, Ghost Ranger Indonesia Oh iya. ke rumah teman saya ini yang inisial Bunga, yang mungkin sudah pernah tayang juga di YouTube gitu Bang. Nah, saya kasih ceritanya dulu ya awalnya kenapa rumah tersebut bisa seperti itu Bang. Jadi rumah tersebut ini milik teman wanita saya, inisialnya Bunga. Yang mana banyak kejadian-kejadian aneh lah di tempat tersebut. Sampai di mana yang lebih mengherankan atau mungkin luar biasa ceritanya itu, pemilik ini, si Bunga ini sampai disetubuhi oleh jin Bang. Jin penunggu rumah tersebut. Nah, akhirnya setelah berselang saya cerita di channel sebelah, selang seharian lah, saya dihubungi oleh admin tim Green Bang. Saya ditelepon sama admin, dia bilang gini, Bang, boleh nggak kita penelusuran di rumah yang kemarin Bang Asep cerita itu? Saya bilang, boleh gitu. Tapi kita datang ke sana itu malam Bang, nggak bisa siang katanya. Ya memang kalau penelusuran malam, saya bilang gitu kan. Oke Bang, nanti kita atur jadwal waktunya kapan, di hari apa. Nah akhirnya kita atur nih jadwalnya nih Bang. Nah tepatnya itu bulan puasa kemarin Bang. Nah saya kan berpikirnya, apa iya bulan puasa ada setannya Bang, gitu loh Bang. Maksudnya kalau yang saya dengar dari ya guru agama saya, setan-setan kan pada dikunci nih Bang. Nah pada saat itu saya juga bercanda sama adminnya. Emang nanti setan pada penelusuran di bulan Ramadan keluar apa? Iya juga ya Bang. Iya. Nah saya bercanda aja tuh Bang sama adminnya. Sampai akhirnya kita sudah sepakat di jadwal. Dia datang itu bilang malam. Katanya, oke Bang nanti Sherlock aja kalau Abang udah sampai lokasi. Kemungkinan saya berangkat dari studionya Green itu jam 7 katanya. Dia berkemas-kemas dulu lah seperti itu. Studionya ada di Depok. Nah, oke Bang, nanti di Sherlock aja ya. Iya. Nah, di hari H-nya nih saya menuju ke rumahnya si Bunga. Nah, menuju di rumah si Bunga itu saya pulang kerja Bang. Saya pulang kerja, saya buka gerbang. Ya awalnya ya seperti biasa ya. Saya merasa saya udah tahu seluk-beluk rumah tersebut gitu kan. Akhirnya saya biasalah beli kopi di luar, ya saya ngopi, ngerokok segala macam di dalam sambil saya dengerin musik. Maghrib itu saya dihubungin admin lagi, Bang ini saya udah mau OTW ya, tolong di Sherlock sekali lagi Bang lokasinya gitu kan. Saya Sherlock lah nih lokasi yang berikutnya, yang kedua itu saya udah nyampe di lokasi kan. Saya Sherlock, oke Bang makasih ya. Iya, nah akhirnya saya buka puasa dulu lah di rumah makan yang ada di situ, karena kan di rumah tersebut nggak ada kompornya gitu Bang. Saya buka puasa, saya makan, nah ya mungkin hampir sejaman lah saya di rumah makan, ngopi segala macam, saya balik lagi ke rumah. Nah, sepemikiran saya itu, saya kan dari kantor itu kan pakai sepatu Bang, ke rumah tersebut. Dan dari rumah tersebut saya pakai sendal nih. Nah, saya naruh sepatu saya itu di teras depan, gitu kan. Saya berpikirnya kan, ngapain sih saya sepatu, saya bawa masuk gitu Bang. Nah, tiba-tiba begitu saya buka pagar, saya cari nih sepatu saya, lah kok sepatu gua hilang. Dalam hati saya gitu Bang, apa mungkin diambil sama siapa? Karena pada saat itu gerbang nggak saya gembok. Saya cari sepatu saya, apa saya lupa atau gimana? Masih berpikiran positif Bang pada saat itu. Mungkin gua lupa nih naruhnya di mana. Itu saya cari-cari nggak ketemu-temu Bang.
Sepatu. Seharusnya kan ada di teras depan itu kan. Saya mungkin lupa atau gimana. Nah, saya duduk dulu di ruang tamu itu, rokok, ngopi gitu kan. Tiba-tiba ya saya pengen buang air kecil nih ke kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu biasanya yang sering saya gunakan itu kamar mandi yang kedua, Bang. Kamar mandi yang kedua. Nah, kamar mandi yang kedua itu memang ada jendelanya, Bang. Jadi jendelanya itu madupnya keluar langsung ke kebun orang gitulah. Kebun-kebun gitu loh, Bang. Nah, saya nyalain lampu, itu biasa sih, maksudnya saya buang air kecil lah seperti biasa. Nah, pada saat otomatis kan kalau misalkan kita keluar dari kamar mandi nih, Bang ya, saya matiin lah lampu. Nah, itu tiba-tiba dari kaca yang kamar mandi itu sosok muka, Bang, di kaca tersebut. Sosok muka, Bang. Nah, sosok muka, saya nyalain lagi lampunya. Mungkin bayangan atau gimana kan. Nah, sepatu saya adanya di situ, Bang, di toilet. Di kamar mandi yang kedua. Dalam keadaan basah. Sepatu saya itu yang tadinya taruh di teras itu ada di kamar mandi. Nah, akhirnya kan saya udah mulai kayak begini lagi nih saya mikirnya gitu kan. Akhirnya saya telepon nih adminnya, boleh saya sebut nggak nama adminnya? Boleh. Si Kenny saya telepon. Ken, udah di mana Ken gitu. Oh ini Bang, ini lagi masuk tol. Itu tepatnya mungkin jam 8-an kali habis sisa gitu kan. Saya lagi di tol nih Bang. Oke. Udah tahu kan Ken alamatnya? Udah Bang Erik, udah tahu kok katanya gitu. Udah. Jam 8:30 itu Kenny telepon lagi. Bang, ini lokasinya di mana sih Bang? Coba dong, tolong patokannya apa gitu kan, maksudnya di luar jalan itu apa gitu yang terkenal di situ gitu kan. Oke Ken, gue nanti keluar dulu ya. Iya, tolong ya Bang. Iya, saya foto nih, ada salah satu yang bisa dibilang rumah makan terkenal dah yang di situ. Pasti kan setiap jalan pasti tahu dong Bang rumah ini kan. Saya Sherlock juga, di luar nih Ken. Udah dipoto di Sherlock juga. Nah, saya balik lagi lah ke dalam ke rumah tersebut. Udah, nah saya nunggu sambil ngopi. Kok kagak dateng, katanya udah keluar tol Bogor gitu kan. Nah saya telepon lagi, udah nyampe di mana Ken? Bang Asep kemana sih? Kok ditelepon nggak bisa-bisa gitu kan? Ya gue di rumah Ken, emang kenapa? Bang Asep dari tadi ditelepon memanggil terus, pulsanya habis apa gimana? Baru beli Ken, saya bilang gitu kan. Saya masih positif lah Bang, positif thinking. Sampai di mana? Ya udah Bang, ini kita mungkin Bang Erik atau tim kata dia nih mau beli minum dulu katanya. Ya udah, saya bilang gitu kan, beli minum aja. Sekalian dah bawa maksudnya snack karena kan di situ nggak ada makanan juga Bang gitu kan. Iya Bang, tenang slow kata si Kenny gitu. Akhirnya saya nungguin, kok jam 9 nggak datang setelah dia nyari minum itu kan. Jam 9 kok nggak datang, saya telepon lagi. Karena saya juga kan udah ngantuk Bang posisinya. Pada saat itu kan bulan puasa. Di situ. Nah, saya sendiri loh Bang di situ. Udah, saya telepon lagi. Udah nyampe mana sih kan? Bang, ini gue di stasiun Cilebut. Lah, lu di stasiun Cilebut? Iya, lu ngapain ke stasiun Cilebut? Ini pokoknya gue di stasiun Cilebut nih, pertigaan gue kemana nih? Logikanya gini Bang, dari stasiun Cilebut ke lokasi rumahnya si Bunga ini, ya jaraknya hampir lumayan jauh loh Bang. Bisa 10-15 kilo Bang. Jauh banget lah. Iya. Udah gitu kan logikanya gini, kalau memang dia keluar tol dari Bogor, otomatis kan dia tol yang Mekara Yasmin lah. Nggak mungkin dia lewat stasiun Cilebut Bang. Stasiun Cilebut itu jalannya cuma akses angkot doang. Gitu. Akhirnya ya udah Ken tanya alamat aja nih di sini, pokoknya patokan ini. Oke Bang. Udah nih alamatnya udah dapat gua, katanya udah tahu rumah makan tersebut. Udah nih jam 9:30 Kenny telepon lagi. Bang, gua udah di rumah makan ini nih. Kok rumah makannya sepi ya katanya. Rumah makan sepi, rame Ken. Ya masa sepi, saya bilang gitu, bulan puasa rame dia biasanya pada jualan. Yaudah dah Bang, gua cari Alfamaret atau Indomaret, gua parkir di situ ya. Ya iya, nanti lu ke sini atau gimana? Ya memang sih jarak dari rumahnya itu ke mana sih yang rumah makan itu nggak jauh Bang. Saya bisa nyusul pakai motor lah gitu Bang, bisa nyusul gitu. Akhirnya di Indomaret mereka pada beli makanan ringan kan. Nah, saya ketemu mobilnya Bang Erik nih. Nah, di situ keluarlah nih ada
timnya dari Green. Awalnya saya ketemu sama Kenny, itu baru pertama kali ketemu saya nih. Nah kalau Bang Erik saya sudah sering nonton lah channelnya dia. Bang Erik sama editornya namanya Demo itu. Nah Bang Dika belum ada tuh pada saat itu, belum datang. Nah saya nyeletuk, Bang Dika mana? Oh nanti Bang nyusul kata Kenny gitu kan. Yaudah yuk ikut. Saya antar lah Bang menuju ke rumah saya ini kan, ke rumah si Bunga ini. Nah, di rumah Bunga kita parkir. Nah di sini nih Bang, memang kan jalan itu cuma satu jalur doang Bang, satu jalur gitu kan. Maksudnya mobil itu kalau mau keluar juga harus gantian gitu loh Bang, satu jalur gitu. Nah, kok Bang Erik nggak nyampe gitu kan? Kemana? Pada pas mau ke tikungan di sini tikungan. Nah di situ saya telepon lagi Ken, lu kenapa kagak masuk sih? Saya bilang masuk parkirin aja di dalam luas kok. Maksudnya di rumahnya si Bunga itu garasinya luas gitu loh Bang, garasinya luas. Bang itu dari tadi gue nungguin mobil kok dia nggak keluar ya katanya. Mungkin karena nyorot lampu kali Bang ya. Dari masuk mau keluar jalan besar Bang, mobil. Iya kagak ada yang mobil keluar Ken, saya bilang gitu kan. Ada Bang nyorot lampu. Coba dah Bang Asep kesini. Saya keluar Bang. Emang kagak ada mobil. Nah terus lampunya? Lah itu dia lampunya dipikir si Bang Erik itu mau ada mobil masuk. Itu kan logikanya saya sampai nyeletuk gini. Lampu motor kali mau masuk. Ya Bang Erik juga nggak bodoh Bang. Itu kan lampu 2 terang banget kalau mobil gitu kan. Pokoknya kayak ngedim-ngedim gitu posisinya. Nah akhirnya saya antar lah nih. Tim Green itu masuk ke parkiran, terus ya saya kasih tahu lah ini rumahnya, dan di situ si Denoy sama Kenny foto-foto pada saat itu, foto-foto di dalam. Akhirnya saya masuk nih sama Bang Erik, ayo Bang masuk Bang, tuh kan sepatunya pakai aja gitu. Emang apa Bang Sep? Rumahnya bersih, takut kotor kata Bang Erik gitu kan. Nggak apa-apa Bang, masalahnya kalau taruh sembarangan ntar abang tahu sendiri dah Bang Erik. Gitu kan. Waduh seru nih kata Bang Erik gitu kan Bang ya. Maksudnya gimana Bang Sep? Ya nanti dah bakalan tahu sendiri Bang Erik, saya bilang gitu kan. Yaudah saya buka aja ya Bang, saya nggak enak rumahnya bersih udah dipel Bang Asep. Ngeliat nih lokasi-lokasinya, tempat kamar pertama, kamar kedua, terus kamar mandi pertama, kamar mandi kedua, sampai ke teras belakang. Nah di situ ada timnya si Deno itu bawa alat-alatnya nih ke dalam. Nah di situ mungkin si Kenny ini ngeliat-liat suasana lah Bang gitu. Maksudnya apa sih yang ada di dalam gitu kan. Nah sampai di mana si Kenny ini fokus sama wastafel Bang. Wastafel buat nyuci piring itu loh Bang. Oke. Nah di situ memang ada ulekan sama ininya, ulekannya udah satu set gitu Bang. Ulekannya. Nah si Kenny ini fokus ke ulekan itu. Kenny bilang ke saya gini, Bang itu ulekan ngapa lu taruh bawah? Dalam hati saya ini, ya lu dikerjain nih Ken. Dalam hati saya nih Bang awalnya. Udah biarin aja Ken. Saya pindahin nih Bang. Ya udah taruh aja di wastafel gitu. Maksudnya kan di pinggir wastafel masih ada meja tuh Bang. Di videonya juga ada. Dipindahin nih Bang ulekannya sama Kenny di atas meja. Nah Kenny sama Deno ini bawa alat ke teras belakang lah gitu kan. Karena view teras belakang itu lumayan bagus Bang. Udah setelah setting, nah si Kenny fokus lagi sama ulekan. Lu ngapa sih Ken dari tadi lu ngeliatin ulekan? Bang, kenapa? Tadi kan ulekan gue udah taikin ya Bang. Iya. Masa ulekan ada di bawah lagi Bang? Si Kenny ngomong gitu. Mana? Iya. Sampai si Beno itu bilang, lu lupa kali Ken. Kagak Bang, tadi kan saya udah izin sama Bang Asep taikin. Tuh kan Ken, begini nih Ken. Saya bilang sama Kenny, udah gue taruh ya Bang ya tadi di atas. Iya gue tahu. Logikanya gini Bang, kalau memang itu cobek jatuh ke lantai, otomatis kan pecah Bang. Harusnya. Pecah keramiknya atau ulekannya. Iya. Nah kata Bang Erik, udah yuk fokus katanya gitu kan. Kita ini dulu nih, podcast dulu Bang Asep mau cerita. Udah nih, nah di situ memang Bang Erik bawa minum tuh, air mineral dah Bang, 3 gitu kan. Nah Bang Erik bilang begini, ini Bang Asep 1, Kenny 1, Benoy 1, ya. Nah si Bang Erik bilang sama Kenny, Ken punya gua ditandain, disobek sama Kenny kan, maksudnya buat nandain bahwa ini punya Bang Erik kan, gitu kan. Nah punya saya taruh di dekat pintu, ditandain. Nah dijadiin 1 nih Bang, punya si air mineral Kenny, Benoy,
sama Bang Erik. Udah. Nah, di situ lagi pada briefing nih, Bang Dika belum datang nih pada saat itu, belum datang sama sekali. Ngobrol. Nah, Bang Erik bilang, kita makan dulu aja yuk. Ayo makan dulu. Kemungkinan kan kalau makan istilahnya mau dibawa nih air mineral gitu kan, Bang. Iya. Dan itu pun air mineral juga dijadiin satu, Bang, punya yang saya bilang tadi, Kenny, Benoy, sama Bang Erik. Itu tahu nggak, Bang? Punyanya Bang Erik adanya di bawah deket kolam. Air minumnya deket kolam. Sampai Bang Erik bilang, Ken, kalau nggak suka sama gue jangan kayak gini dipindah-pindahin, Ken. Siapa yang mindahin, Bang? Gitu. Kata si Kenny begitu. Dan udah gitu kan ditandain sobeknya tuh nggak sobek utuh penuh gitu loh, Bang. Nggak kebuka lah. Kemasan yang birunya itu, yang namanya stikernya itu, cuman disobek doang sama Kenny. Itu posisinya sobek, Bang. Semuanya sobek. Dan itu pun ya kata Bang Erik, udah ini lapar kali ya, lapar. Makan lah, Bang, kita di luar. Di salah satu yang di situ terkenal nasi uduknya lah gitu. Nah, nanti juga di nasi uduk itu ada ceritanya juga, Bang. Nah, makanlah, Bang, kita. Duduk nih. Saya berempat itu dah duduk berempat, kita satu meja kan, 4 meja tuh. Bang Erik nelpon Dika, lu di mana, bro? Ngomong dah segala macam. Wah, gue masih di ini, lu makan aja duluan dah. Mungkin karena solidaritas kali, Bang, ya. Bang Erik ngajak Bang Dika makan. Akhirnya dipanggil pelayannya sama Bang Erik. Mas, mau mesen apa? Kata pelayannya. Oh iya, tadi ini yang mesen meja ya. Nah, Bang Erik nanya lagi ke pelayannya, mesen meja gimana, Mas? Enggak, tadi ada temennya pakai baju hitam-hitam mesen meja, pokoknya untuk 1 meja. Nah, Bang Erik nanya ke saya, Bang Asep, lu mesen meja, Bang? Dah, kita aja baru kesini, Bang. Siapa yang mesen meja? Saya bilang, Bang Erik bilang gitu kan. Ya udahlah, nggak digubris lah sama Bang Erik karena efek lapar juga kan, itu jam 10-an kita makan. Mesen makan, kita selesai makan. Nah, pada saat itu yang saya bingung juga, jadi ya sekarang logikanya gini, Bang, kucing mungkin adalah di mana-mana pun ada kucing rumah atau kucing liar atau gimana. Itu hampir 5 kucing, Bang, ngelilingin Bang Erik terus sama tim. Wang sampai diusir sama pelayannya. Tumben-tumbenan nih kucing banyak katanya, sampai disiram kan. Memang salah satu tim juga ada yang senang kucing lah, si Bang Beno ini. Udah biarin, gak usah disiram, Mas, biarin aja katanya gitu. Kata Bang Erik, wah seru nih fenomenanya nih, kata Bang Erik gitu kan. Mantep Bang Asep, kata. Udah ya, Bang, kita kesana keburu malam. Iya. Ya udah, kita balik. Nah, pada saat itu kan peralatan ide itu udah di inilah, Bang, di teras belakang pada saat itu. Kunci saya pegang, Bang. Kunci rumah, kunci gembok tuh saya pegang karena kan ada mobil di dalam kan. Saya takutnya. Udah nih, nah, kita buka lagi. Nah, pada saat itu Bang Erik bilang begini, masih Beno ya, Bang Beno gini. Bro, tadi gua kesini pakai sendal atau pakai sepatu sih? Pakai sepatu kayaknya gitu. Kok gua ini pakai sendal ya? Sendal siapa ya, katanya gitu kan. Nah, saya lihat memang sendal. Ini mah sendal sini, Bang. Saya bilang gitu kan, karena kan dari awal cerita Bang Erik lepas sepatu gitu kan. Oh, ini sendal sini, Bang Asep. Iya. Lah, sepatu gue di mana? Kata Bang Erik gitu kan. Lu di mana, kata Beno gitu kan. Udah dicari, udah ntar aja dah. Gue lupa kali naruhnya. Dalam hati saya, kena lu, Bang. Gitu kan, kena lu. Udah, akhirnya kita podcast dulu cerita. Terus saya juga kasih tahu lokasi-lokasinya. Ini nih, Bang, pada saat saya menceritain lah. Ini, Bang, nih lokasinya tempat ini. Saya kan berdua nih sama Bang Erik gitu kan. Itu, Abang tahu tempat sendok semen nggak? Sendok semen. Itu kan logikanya kalau memang nggak dipakai, oke lah, taruhnya di meja atau di mana gitu kan. Itu pada saat kita penelusuran, maksudnya saya kasih tahu letak-letaknya, itu sendok semen adanya di kolam, Bang. Ada di sini nggak? Iya. Ini buat apanya? Seharusnya kan ada di tempatnya. Gini nih, Bang. Iya. Di kolam ikan. Padahal saya udah lama tuh nyari sendok semen, nggak ketemu-temu sendok semen. Tiba-tiba muncul. Ada di situ, kata Bang Erik ini.
Bang, ini sendok semen lu taruh sini ngapain? Tuh kan bang, ini nih, begini nih bang. Udah nih di situ saya cerita panjang lebar, Bang Dika dateng. Ditelepon kali ya. Ditelepon, cuman Bang Dika parkirnya agak jauh. Terus jauh dari lokasi lah bang, karena kan udah ada satu mobil juga di situ. Udah di situ, nyampe lah di rumahnya, di rumahnya yang si Bunga ini. Ditelepon kan yang jemput si Benoy. Sampai datang, ya udah bang, udah syuting lo, udah disiapin nih alat-alatnya semua lah bang. Pokoknya dari yang kayak perekam suara, semua tuh disiapin lah sama timnya itu, sama si Kenny. Udah, nah pada saat penelusuran nih bang, yang serunya bang. Oke, tunggu. Ada yang tidur. Pada saat kita penelusuran, awalnya Bang Erik buka pintu kan. Telah ngomong panjang lebar, begini. Udah sampai kita penelusuran ke ruangan satu, terus pakai alat-alatnya Bang Erik tuh. Mungkin di channelnya Bang Erik yang judulnya Rumah Sukobus itu bang. Jadi ada entitas kayak stickman hijau itu gitu kan. Nah, sampai Bang Erik bilang begini, Bang, kok ini bunyi suara kodok bangkong, jadi kayak bunyi. Itu Bang Erik pertama datang nggak ada. Tumben Suara itu? Iya, suara gitu kan. Emang kayak gini bang? Ya kan tadi abang datang belum ada Bang Erik. Iya. Ya udah kita mulai nih jam 12 lewat lah kalau nggak salah, lewat berapa 5 menit. Nah saya penelusuran, saya, Dika, sama Bang Erik. Nah udah gitu, udah pakai sepatu aja bang. Nah pada saat pakai sepatu, Bang Erik nanya, padahal gue sepatu taruhnya di sini loh bang, gitu kan. Maksudnya mau siap-siap lah gitu kan. Kok ini sepatu adanya di mobil? Sepatunya Bang Erik yang tadi taruh di teras, kan dia pakai sendal, itu ada di mobil Bang Erik. Ya pindah ya? Pindah-pindah mulu. Udahlah di situ. Akhirnya penelusuran, lampu kita matiin semua bang, gelap nih semuanya. Nah di situ di ruangan pertama memang banyak ya entitas lah bang, gitu kan, dari stickman gitu. Terus sampai kita di ruangan mana taman yang belakang itu gitu kan, taman yang belakang. Nah kita dapat juga tuh kayak stickman anak-anak kecil di situ. Nah mungkin Bang Erik punya alat tuh, saya nggak tahu alatnya apa, jadi keluar suara kresek-kresek gitu tuh bang, namanya spirit box. Oke. Ya spirit box gitu kan. Nah spirit box, dia nanya sama yang ada di situ dan jawabannya anak kecil bang yang ngomong. Suara anak kecil? Suara anak kecil gitu kan. Dan dia bicaranya, bapak itu jahat, jangan masuk. Jangan. Jangan masuk. Bapak? Bapak itu? Sampai anaknya itu bilang takut gitu bang. Maksudnya apa tuh? Nah belum ketemu tuh bang, belum ketemu permasalahannya. Nah akhirnya Bang Erik memutuskan untuk cari ke tempat lain. Nah di situ saya diperkenalkan nih sama Bang Erik, alatnya itu kayak tempat minyak rambut, pomade gitu loh bang. Jadi ada suara atau gerakan, dia bunyi tweet gitu tuh bang. Oke. Pokoknya bunyi gitu dah. Nah itu dikasih tahu dulu nih bang, kalau memang dia ada pergerakan atau benda apapun yang lewat di atasnya dia bakalan bunyi bang. Memang saya dicontohin dulu gitu bang, disimulasiin, dilempar lah kayak buku gitu sama Bang Erik. Emang ada buku di situ. Di atasnya alat tersebut, jadi alat tersebut taruh di lantai, dilempar, bunyi bang, cuit tuh. Jadi begitu bang Sep ya, ya. Ditaruh di kamar yang si Bunga ini disetubuhi sama sosok jin yang mirip dengan suaminya bang. Oke. Ditaruhlah di situ. Ditaruh, pada saat itu juga bunyi nih alat, win. Akhirnya saya, Dika sama Bang Erik menuju ke kamar yang utama, kamarnya si Bunga. Itu bunyi kan? Bunyi.
Dengar kan tadi kan? Dengar gua. Coba. Nah, pada saat ditanya tentang kejadian apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut, awalnya itu kayak suara cewek seakan-akan dia lagi mau dieksekusi bang, kayak disakitin gitu loh bang. Kayak apa ya, bisa dibilang minta tolong, jeritan, tolong jangan, sakit, seperti itu bang. Itu yang full videonya ada, saya tahu semua itu. Oke. Nah sampai di situ akhirnya ada sosok nenek-nenek, dia bilang saya bisa menyerupai siapapun yang ada di situ dan dia akan menunggu sampai anak itu lahir. Nah, Bang Erik makin penasaran. Nah, pada saat itu nenek-neneknya menceritakan full semua. Nah, pada saat, ya cuman saya nggak bisa ceritain di sini bang. Mungkin ada di noise-nya Tim Green bang. Oh, dari Ghost Ranger sendiri. Ghost Ranger-nya sendiri. Cuman yang saya sepintas yang saya dengar itu intinya sosok tersebut mau nunggu di situ sampai anak itu lahir. Oh, kata si nenek-nenek itu. Ya, singkat ceritanya seperti itu. Sebenarnya nenek-nenek itu banyak bercerita, gitu. Si ibu itu juga banyak cerita. Maksudnya sosok perempuannya ini. Nah akhirnya kita pindah lah bang ke kamar mandi utama, kamar mandinya si Bunga. Nah di situ yang masuk Bang Erik, saya, Bang Dika di luar. Tetap masih daerah situ deket lah gitu. Ngambil gambar nih Bang Dika. Nah di sini bang yang bikin merinding bang. Ternyata di situ ada suara laki-laki yang suaranya itu nadanya gede banget bang. Kepalanya terus suara ini tidak bisa. Suara ini tidak bisa diam. Hey. Dan dia yang paling saya merinding itu suaranya kayak orang ngebas gitu. Ngebas gimana sih bang? Dan dia bilang, dalam ceritanya dia nih, maksudnya dia yang ngomong entitas pertama yang di rumah, di toilet ini, dia bilang gini, saya nggak mau dipindahin, intinya seperti itu. Oke. Dan dia merasa pusing di situ. Di kamar mandi? Di kamar mandi itu. Nah sampai Bang Erik, dia bilang begini, anjir merinding gua gitu. Memang sosok itu kayak seakan-akan nantangin Tim Green gitu bang, kayak nakut-nakuti gitu bang, sampai suaranya gitu. Mungkin di video Skobus, Inkobus dan Kambion di channelnya Bang Erik ada di Ghost Ranger itu gitu kan. Dia bicaranya seperti itu. Nah kita pindah lagi nih ke lokasi yang berikutnya. Nah pada saat di ruang pertama itu kan memang nggak ada siapa-siapa juga bang yang masuk. Sama sekali nggak ada siapa-siapa, cuman kita bertiga doang nih. Itu vas bunga jatuh bang. Vas bunga yang ada di ruang tengah itu jatuh. Sampai Bang Dika bilang, men, vas bunga jatuh men. Lah dia jatuh men. Hah? Dia jatuh men. Loh, Ini nggak ada orang bang. itu saya kunci loh. Kata Bang Erik gini, ya siapa yang mau masuk gitu. Pintu gua kunci, ini kuncinya sama gua, kata Bang Erik gitu kan. Siapa men ini yang jatuhin? Jadi vas bunga berat bang, kan vas bunga itu kan memang bawahnya itu kayak ada pasir-pasir bang. Jadi logikanya pintu ketutup, semua ketutup. Kalau memang dia kesenggol begini kan nggak mungkin jatuh bang. Harus bener-bener didorong kuat gitu. Dan kalau memang oke lah kesenggol sama entah sama Bang Dika atau Bang Erik, kan jauh bang. Ini meja. Ini kita jalanin di situ. Meja di sebelah sini, tapi jatuhnya di meja. Dan vas bunganya berat. Udah, akhirnya kita penelusuran lagi. Nah, akhirnya dapat lah nih apa yang mungkin terjawab sudah sejarah dalam atau peristiwa yang di rumah tersebut, bang. Mungkin kalau abang atau mungkin siapa yang mau lihat ada di noise-nya bang, di noise-nya Ghost Ranger gitu. Nah, akhirnya
setelah penelusuran, Bang Erik pamit nih sama saya kan. Bang, abang mau pulang apa mau di sini? Gitu kan. Mau di sini aja bang, saya bilang gitu kan sama Bang Erik. Nah udah, Bang Erik pulang. Ini nih bang, pas mau pulang, kan mau beres-beres alat yang di belakang nih bang. Iya. Si Kenny sama si Benoy. Itu si Kenny masih bahas ulekan aja bang. Ulekannya di bawah lagi. Si Kenny Maksudnya di bawah lantai, iya. Bang, ini kalau ulekan ada di bawah lagi. Sampai Bang Dika mungkin sama Bang Erik. Bang Dika kan belum tahu ya, apaan sih lu ngomong apaan ulekan katanya. Itu kata Bang Erik, Kenny udah mindahin ulekan jatuh lagi. Emang ya? Iya. Kenny mindahin ulekan sampai 3 kali, itu jatuh lagi di bawah bang. Kenny. Nah sampai akhirnya beres-beres, udah semuanya rapi lah bang. Bang Erik pamit nih sama saya, bang kita pamit ya. Abang berani kita di sini sendiri? Berani bang, slow saya bilang gitu. Karena kan posisinya bulan Ramadan juga kan pada saat itu. Udah gitu mau memasuki jam 2-an lah gitu bang. Gitu kan akhirnya saya nemenin Bang Erik keluar dulu dong bang. Maksudnya keluar jalan besar gitu loh bang, pakai mobil saya temenin gitu kan. Bang Erik pamit, selesai. Saya balik nih ke rumah tersebut. Saya balik, ya yang maksudnya nggak terjadi apa-apa bang. Nah saya duduk di sofa sambil saya dengerin musik gitu, dan posisi handphone saya ini, jadi kalau MP3 kan lampunya mati tapi musik tetap muter bang, kekunci lah bang gitu. Nah saya dengerin musik lah di situ, dengerin musik karena itu pun jam 2 malam bang, jam 2 malam pada saat itu. Akhirnya saya ketiduran. Nah saya bangun itu jam 6.30 gitu, jam 6.30 pagi. Kenapa saya bangun bang? Karena handphone saya berdering terus gitu. Nah handphone saya berdering, otomatis saya cek dong bang, siapa sih yang nelpon gitu kan. Saya buka lah, pada saat itu lah kok ini nelponnya bukan via WA bang. Terus? Nelponnya pakai pulsa biasa. Dan nomornya itu 081 sekian gitu loh bang. Kok nelponnya ke nomor biasa? Nah cuman kan saya berpikir takutnya penipuan atau gimana ya bang. Iya. Sampai ketiga kali dia telepon, kok ini kayaknya penting banget. Saya angkat lah bang yang keempat kalinya. Halo. Nah yang angkat cewek. Halo, dengan bapak ini. Oh iya benar mbak. Saya dari aplikasi online, kendaraan online, ojek online bang. Bapak mesen online ini bang, kok nggak direspon? Nah saya balik tanya dong ke mbaknya, maksudnya gimana ya mbak? Bapak ini mesen aplikasi. Siapa yang mesen aplikasi mbak? Saya tidur. Saya bilang begitu sama customer service-nya. Saya makin bingung lagi. Mesen pak, coba bapak cek dulu. Kalau memang nggak percaya, matiin dulu ya mbak, saya cek dulu ya. Dimatiin lah. Saya cek bang, riwayat dari aplikasi online itu, mungkin nanti saya kirim ke abang lah. Boleh. Buktinya itu. Jadi jam 2.01 saya mesen Grab, lokasinya persis yang di rumah makan yang di depan itu bang. Lokasi titiknya, lokasi penjemputannya, tapi tujuannya itu ke puskesmas yang ada di Depok. Puskesmas bang. Saya screenshot, nanti saya kirim ke abang. Saya screenshot, udah nih, saya nunggu telepon lagi dong bang. Tut, ditelepon. Oh iya mbak, mungkin saya salah kepencet kali. Saya masih buat saya bukan ngebela diri ya, maksudnya saya buat secara positifnya aja bang gitu loh. Ya udah mbak, maaf ya, saya salah kali, mungkin kepencet atau gimana. Iya pak, sama satu lagi nih pak, ini bapak mesen pagi ini lokasinya sebelah rumah tersebut bang. Sebelah rumah tersebut itu bisa dibilang kayak rumah bersalin gitu bang. Rumah bersalin. Bapak mesen nih satu lagi. Mesen dari mana sih mbak? Coba bapak cek dulu. Saya matiin lagi bang. Saya cek memang set aplikasinya. Itu mobilnya beda sama mobil yang di jam 2 pagi itu bang. Mobil yang pagi itu mobilnya Toyota Agya.
persis jam 2 dan nama supirnya ada di situ. Di jam 7 saya lihat di aplikasinya jam 7 mesen dari rumah bersalin ke puskesmas yang ada di Depok. Dan mobilnya itu mereknya Toyota Rush. Saya screenshot. Saya ditelepon lagi. Tolong Pak, kalau nggak jadi order tolong di-cancel. Mbak, maaf saya kan memang kagak mesen aplikasi online. Saya lagi di rumah. Memang saya posisi ada di rumah ini, di Bogor ini. Ya udah Pak, kalau memang di-cancel atau nggak jadi, tolong di-cancel atau ya gimana. Nah, saya cancel nih Bang. Kagak bisa-bisa. Sampai 5 menit kemudian saya ditelepon lagi. Gimana Pak, ini supir kita nungguin. Kalau mau jadi, Mbak, nggak bisa saya cancel. Caranya gimana? Ada cara lain nggak? Ya udah Pak, di aplikasinya di uninstall aja, dihapus. Akhirnya saya hapus Bang aplikasinya. Gitu Bang. Jadi pada saat pagi itu ada yang mesen Grab dari rumah makan ini jam 2 pagi ke puskesmas yang ada di Depok, dan satu lagi juga ke puskesmas juga yang ada di Depok. Sedangkan rumah saya di Lenteng. Itu ke puskesmas yang mana? Beda jauh ya? Beda jauh Bang. Udah nih Bang. Di situ saya pulang, tayanglah videonya Green ini ya, tayanglah. Nah, saya ngeliat juga nih banyak komentar di postingan kan sebelum upload diposting dulu nih. Banyak yang nanya, Bang itu sosok yang menit kesekian siapa? Kok ada sosok entitas bapak-bapak gitu. Nah, pas saya saya cek dan saya juga ngeliat di IG-nya Green gitu kan. Memang banyak yang nanyain tuh Bang. Memang banyak yang nanyain di situ, dan dijawab juga sama adminnya mungkin atau timnya gitu kan. Memang gak ada siapa-siapa, cuman saya, Kenny, Benoy, Bang Dika, Bang Erik. Nah, bapak-bapak itu siapa Bang? Nah, akhirnya di situ ya bisa dibilang saya baru tahu lah, oh berarti apa yang diceritain sama Bunga, terus sama pembantunya si Bunga, sama kejadian-kejadian yang saya alami sendiri di rumah tersebut, semuanya sudah terpecahkan oleh tim Green Bang. Gitu. Dan memang bener real itu fakta adanya. Seperti itu. Dengan cerita yang adanya. Dengan cerita adanya. Nah, Bang Asep, rumah ini tuh udah berapa lama sih? Ya, jadi rumah tersebut si Bunga ini mungkin yang setahu informasi dari RT atau sesepuh yang ada di situ, itu rumahnya dari tahun 80-an Bang. Berdiri ya? Berdirinya. Sekelilingnya itu masih rawa-rawa sama ya kayak rumput-rumput gitu Bang. Oh, berarti rumah ini duluan? Rumah itu dulu. Itu rumah paling lama. Nah gitu. Semenjak Bunga sudah tidak tinggal di situ sama keluarganya dan pembantunya, itu berapa lama kosong? Kalau itu saya kurang paham Bang, karena kan memang pada saat itu si Bunga ini dapat rumah tersebut ini kan memang dari bisa dibilang suaminya ya, seperti itu. Dan sebelum jadi suaminya si Bunga ini kan juga menjual rumah tersebut. Si Bunga ini bekerja di agen properti. Jadi di satu sisi si Bunga ini bekerja di agen properti untuk menjual rumah tersebut. Nah, dibelilah sama suaminya Bunga. Seperti itu. Oke, awal terjadi beli rumah itu ya? Ya, awal terjadinya. Nah, kalau perihal sejarahnya itu yang saya tahu nih dari penduduk lokal atau sesepuh itu ya, dulunya rumah tersebut itu pernah ada tragedi yang mana istrinya itu dibunuh oleh suaminya, dan suaminya itu gantung diri Bang. Gitu. Nah, sampai si Bunga ini, teman saya ini cerita tentang kejadiannya disetubuhi sama jin yang menyerupai lakinya, itu pun terpecahkan juga Bang sama tim Green. Gitu. Dan Green kemarin sudah menginvestigasi itu semuanya ya? Semuanya Bang. Full. Oke.
Dan video itu tayang hanya di Noise doang. Hanya kalau fullnya di Noise, Bang. Oh, fullnya di Noise. Ya, kalau mungkin maksudnya singkat-singkatnya itu ada di YouTube. Ada di YouTube-nya. Oke. Nah, Bang Asep, berarti berapa lama kosong itu? Sampai sekarang masih kosong atau gimana? Masih kosong. Kuncinya kan sama saya. Gitu. Abang mau datang ke sana, kita uji nyali di sana. Serem gak sih? Iya, dibilang serem sih enggak, Bang. Rumahnya rapi, ya cuman unik aja, Bang. Uniknya gimana tuh? Uniknya ya barang sering hilang, sering pindah-pindah lah, Bang. Sama nanti mungkin Abang lihat sosok ya yang saya cerita lah di rumah tersebut itu, Bang. Sosok ibu-ibu berdaster, bapak-bapak yang pakai celana pendek, yang berkaos itu. Oh, jadi rumah itu nggak kelihatan serem ya? Nggak kelihatan serem. Bersih ya? Bersih. Cuman memang bangunannya itu menggambarkan bangunan lama. Oke. Gitu. Boleh juga sih. Tapi kita lihat aja nanti. Kalau misalnya ada maksudnya yang berani komen banyak lah dan like, mungkin bisa untuk pembuktian uji nyali di rumah tersebut. Oke, Bang. Boleh sih, boleh. Tapi takut gue. Gue tuh orangnya penakut sih. Bang Asep tuh gimana tuh kalau misalnya Ya, kayak gue ini? Abang denger ini aja musik atau merotal melalui handphone. Cuman ya tetap aja nggak mempan, Bang. Iya. Saya aja sama Bang Erik bulan puasa masih aja muncul. Nah itu dia. Gitu. Oke, berarti sampai sekarang rumah itu masih kosong ya? Masih kosong, Bang. Tapi sebenarnya rumah itu dijual atau disewakan sih? Itu dia, si Bunga hanya menitipkan aja, Bang, ke saya. Bang Asep, tolong ini dirawat, dijaga. Untuk perihal dijual atau disewa, dia belum bercerita ke saya, Bang. Oke. Ya udah, mungkin kalau misalnya kalian pengen gua nginep di rumah Sukubus ini, atau bisa dibilang rumahnya Bunga ini ya, Iya, yang ada di Bogor. betul. Kalau misalnya kalian bisa tembusin 5.000 komentar lah, ya 5.000 komentar sama 10.000 komentar ya, Bang Asep. 10.000 like lah. Gue bakal nginep lah di rumah itu sendirian. Gimana, Bang Asep? Siap, saya tunggu, Bang, kedatangannya. Oke, boleh. Tapi Abang sendiri ya, jangan ngajak saya Iya, tinggal iya. nanti, Bang. Paling ya gue sama kamera doang sih. Ya, Tapi kalau misalnya ada apa-apa, ntar langsung gue telepon ya, maksudnya. siap. Langsung sikap datang gitu. Iya. Ya kalau misalnya ntar gue dikeroyok sama jin sama Ya setan. kalau dikeroyok sih mungkin enggak, Bang. Mungkin nanti Abang diketok pintu ada cewek cakep gitu kan. Ya Abang harus kuat-kuat iman aja. Nah, itu dia. Oke, Bang Asep, sekali lagi terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah yang dimana rumah ini dulunya itu rumah bekas pembunuhan ya. Betul. Satu keluarga ini jatuhnya. Satu keluarga, suami istri doang. Suami istri ya. Iya. Oke, Bang Asep, sebelum mengakhiri cerita ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang nonton cerita Bang Asep kali ini. Ya mungkin sebelum-sebelumnya kan saya juga sering diundang lah sama Abang ini, Bang Ardi ini. Banyak yang saya lihat ini banyak komen-komen perihal saya yang dibilang halu, yang dibilang saya ya negatif-negatif lah, Bang. Ya boleh saya buktikan sendiri dan itu langsung oleh tim yang profesional di bidangnya, Bang. Dan saya diundang langsung dan saya itu ditelepon loh sama tim Green, bukan saya nelpon tim Green, saya ditelepon sama tim Green. Untuk pembuktian Untuk ya. pembuktian. Dan ternyata semua pembuktian itu real adanya. Fakta antara cerita dan penelusuran tersebut. Gitu, Bang. Oke, yang penasaran bisa langsung nonton di Noise-nya aja ya. Betul, Bang. Noise dari Ghost Ranger Indonesia ya. Betul, Bang. Oke. Bang Asep sekali lagi terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya. Mungkin itu aja, gua Nardi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.